Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allama al-insana ma lam ya'lam. Wa salatullahi wa salamuhu ala man bu'itha mu'alliman habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا ربنا إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك يا ربنا من علم لا ينفع وعمل لا يرفع وقلب لا يخشع وعين لا تدمع ونفس لا تشبع إنك أنت على كل شيء قدير. اللهم يا ربنا ارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت. أما بعد. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para santri, para wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dimanapun kalian berada, di pesantren manapun kalian belajar, dan kepada guru siapapun kalian menuntut ilmu. Semoga Allah mudahkan kalian dalam menuntut ilmu, memudahkan dalam menuntut ilmu. Allah memberi kepada kalian semuanya ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menjadi sebab kebaikan, kemaslahatan, kedamaian di dunia dan di akhirat nanti. Kita masih dengan Imam Az-Zarnuji dengan kitab Ta'lim Muta'alimnya. Kita sudah sampai kepada ini bab tawakal dalam menuntut ilmu. Qala Imam Zarnuji rahimahullah ta'ala nafa'anallahu bihi wa bi ulumi masyayikhihi wa talamidatihi fid dharaini amin. Ila anqal qala rajulun, berkata seorang laki-laki, di Mansur Al-Khallaj, cuma dalam naskah lain tokoh yang dimaksud adalah Ibnul Mansur Al-Khallaj, bukan Al-Mansur, Ibnul Mansur. Ada seorang berkata dengan Ma'mim Ibnul Mansur Al-Khallaj, berkata, "Ausini." Biasa kalau seseorang ketemu dengan orang yang dianggap punya ilmu, punya kebijakan, punya sifat yang bijaksana, minta ausi ini, kasih wasiat buat saya. Makanya kalau kita datang kepada orang soleh dan sebagainya, bisa kita mengatakan seperti itu karena beliau mengerti apa yang kita butuhkan. Dari pandangan dohir, dari obrolan, diskusi, dia menangkap kekurangan kita. Atau juga dengan pandangan firasatul mu'min. Fa innahu yanzur bi nurillahi, dengan firasat bisa maka berkata, "Ausini, beri pesan-pesan kepadaku." Ausini, beri pesan-pesan kepadaku. Pesan-pesan apa? Ibnul Mansur berkata, faqala hiya, wasiatku adalah nafsuka, dirimu. Wasiatku adalah ini, wahia, wasiat itu adalah bunyinya, nafsuka, dirimu, hawa nafsumu. Illam tuzghilha, kalau kau tidak sibukkan dia. Wa tasta'milha, dirimu, maksudnya dirimu sendiri, bukan hawa nafsunya, dirimu sendiri. Dirimu sendiri, kamu itu, maksudnya kamu, illam tuzghilha, kalau kamu tidak menyibukkan dirimu, wa tasta'milha, dan engkau menggunakan dirimu untuk kebaikan dan sebagainya, maka saghalatka, maka dirimu, dan juga bisa dimaksudkan hawa nafsumu, saghalatka, akan menyibukkan kamu. Sehingga kita perlu menundukkan hawa nafsu kita, menyibukkan kita dengan hal-hal yang positif. Kalau kita tidak gunakan atau tidak kita sibukkan dengan hal yang positif, maka hawa nafsu itu akan menggiring kita kepada yang negatif. Maka kalau in lam tushilhu fa innaha saghalatka. Kalau engkau tidak menyibukkan, maka ia akan menyibukkan dirimu. Kalau engkau tidak sibukkan dia, dirimu dan hawa nafsumu, tidak terus kau sibukkan dia, maka dia menyibukkan dirimu. Sehingga ada orang sibuk nuruti hawa nafsunya.
Kenapa ada orang sibuk nuruti hawa nafsunya? Karena dia tidak pernah menundukkan hawa nafsunya, sehingga hawa nafsunya menundukkan dia. Fayambahi, maka seyoginya likulli ahadin, bagi setiap seseorang itu ayyushghila nafsahu, menyibukkan dirinya. Tentunya di sini adalah ada yang dikira-kira, yaitu hal-hal yang positif. Bi'imalil khairi, dengan menggunakan, memberdayakan dirinya. I'mal, memberdayakan dirinya. Al khairi, dalam amal kebaikan. Dari a'mala yu'milu. Hatta la tastaghila nafsuhu, sehingga tidak menyibukkan dirinya tersebut. Bihawaha, dengan mengikuti hawa nafsu, seruan hawa nafsunya. Jadi kalau kita menggunakan diri kita, waktu kita, saat-saat kita untuk kebaikan, maka hawa nafsu nggak punya kesempatan. Mau melakukan apapun kemaksiatan, baik kemaksiatan yang tersembunyi antara kita dengan Allah atau maksiat dengan sesama manusia. Dia sibuk dengan kesibukan positif, nyuri nggak sempat. Dia sibuk dengan kesibukan positif, dia nggak sempat melakukan kehinaan dalam kesendirian. Sibuk. Wala yahtam, selesai sampai di sini. Maka ini nasihat bagi siapapun yang dirundung kerinduan dalam kemaksiatan. Hari ini terlena dengan YouTube, terlena dengan media sosial, terlena dengan tontonan yang tidak berguna, yang tidak berharga. Maka bagaimana agar kita tidak disibukkan oleh hal yang demikian itu, maka sibukkan dengan hal yang positif. Kalau ternyata diri kita buat jadwal yang baik tentang berapa waktu saya harus baca Al-Quran, kemudian membaca kitab ini, kemudian aku duduk manis dengan keluarga, terus disibukkan dengan jadwal-jadwal rutinitas yang positif, maka lihat, kerinduan atau keinginan hawa nafsu melakukan kemaksiatan terpangkas secara otomatis. Tapi kalau kita orangnya pengangguran, sehingga daripada nganggur ngapain? Ya, media sosial. Daripada nganggur, daripada nih pengangguran. Itulah yang dimaksud. Kalau kamu tidak membuat kesibukan yang positif untuk dirimu, maka ketahuilah, mau tidak mau kamu akan disibukkan oleh hawa nafsumu. Subhanallah. Hawa nafsu. Selesai. Maka pandai-pandai kita. Siapapun yang dirundung kemaksiatan, baik maksiat secara sendiri, di saat sendiri dia melakukan keharaman dan sebagainya. Apakah nonton yang enggak, atau sampai syahwat itu. Kemudian juga, maka sibukkan. Dia menyibukkan yang positif, membantu orang sana sini. Maka akan terlupakan itu semuanya. Akan hilang secara otomatis. Atau dosa dengan orang dan sebagainya, sama. Selagi kita sering disibukkan oleh hawa nafsu kita, yuk kita sekarang sibukkan diri kita agar hawa nafsu tidak sempat menyibukkan diri kita. Baik, selesai. Nah, kemudian ini untuk siapa yang diajak ngomong Syekh Zarnuji? Kalian penuntut ilmu. Kok ada penuntut ilmu melakukan keharaman dan sebagainya, berarti dia adalah jarang belajar, malas belajar. Dia lebih banyak nganggur, bengong, berkhayal. Santri khayalnya ngaco. Santri khayalannya sebenarnya menghafal ini itu. Karena dia khayalnya ngaco, maka dia melakukan kehinaan. Kenapa? Hawa nafsunya tidak disibukkan, dirinya tidak disibukkan oleh dia. Maka hawa nafsunya menyibukkan santri sehingga pengen ini, pengen itu, melakukan ini, melakukan itu. Padahal kalau urusan syahwat semuanya juga punya syahwat. Urusan keinginan melakukan sesuatu yang disenangi oleh kebanyakan orang saat ini juga sama. Misalnya kesenangan, macam-macam kayak hiburan-hiburan seperti nonton-nonton, semuanya senang, semuanya mau kalau menuruti hawa nafsu. Cuman perbedaannya antara si A dengan si B dan si B adalah apa? Si A memerangi, sehingga hawa nafsunya tidak sempat untuk menggodanya. Tapi si B menurutinya, padahal sama-sama dia. Bahkan mungkin ada orang yang secara syahwat lebih tinggi dari yang lainnya, lebih kuat dari yang lainnya. Lebih semangat untuk urusan syahwat. Tapi dia telah mengalahkan hawa nafsunya. Dia menyibukkan dengan kesibukan, maka selamatlah dia. Ini yang dimaksud, karena kamu penuntut ilmu, maka sibukkan dirimu dengan ilmu. Kalau sudah kau sibukkan dirimu dengan ilmu, maka hawa nafsumu tidak akan bisa menggodamu. Maka kalau kamu banyak nganggur, belajarnya jarang. Maka ada santri kok nganggur. Makanya saya bingung, ada santri di tangga, bengong begini. Lihat mobil lewat. Wah ini, pasti dia disibukkan oleh hawa nafsunya.
Kalau santri pasti ada catatan atau menghafal, begitu. Selagi dia menyibukkan dengan ilmu, maka ketahuilah hawa nafsunya tidak akan menyibukkan dia. Selesai. Wala yahtam. Atau kemana nih? Ayyusila. Wala yahtamma, dan sehendaknya. Yahtamma tidak boleh merasa gundah. Gulana, gelisah. Al-akilu, orang yang berakal itu. Li amrid dunya, urusan dunia. Ini yang diajak bicara penuntut ilmu. Hendaknya nggak boleh gelisah urusan penuntut ilmu. Khayalannya pengen beli mobil mewah dan sebagainya. Mobil mewah itu jatah nanti. Biarpun orang kerja keras jungkir balik nyungset nggak mondok juga, kalau nggak ada jatah ya nggak dapat dia. Lihat banyak kan orang fakir begitu juga. Lah penuntut ilmu kok mashul, sibuk otak, sibuk hawa nafsunya dirinya dengan khayalan-khayalan begitu, kacau dia. Maka tidak boleh dia memenuhi dirinya dengan kegelisahan karena urusan-urusan dunia. Contoh apa? Diberi oleh Allah orang tua yang fakir, gelisah terus. Belajar, pada orang tua sudah ngomong, sudahlah nak, kamu belajar nak. Kamu belajar biar abah sama umi capek kerja nggak apa-apa, tapi kamu belajar. Kesenanganku di saat kamu belajar. Mestinya kalau dia cerdas, sudahlah mama seperti itu, abah umiku seperti itu. Aku akan belajar, aku akan jadikan ibuku senang. Begitu. Di pondok masyhur gimana, aku tak tega, aku akan bantu, aku ini, pikiran macam-macam. Dia punya ham dunia. Maka ketahuilah, langsung nanti berubah, belajar dan juga mau. Setan membisikkan, bantu ibumu. Padahal di saat bantu juga belum pengalaman juga, orang kerja juga nggak bisa, cari duit nggak bisa, malah ngerepotin. Alasannya apa? Saya akan nemeni ibuku di rumah, jaga ibu di rumah. Bukan kamu yang menjaga ibumu, kamu yang perlu dijaga. Bikin repot, terlambat datang dan sebagainya, pergi tahun. Ini khayalan. Kenapa kok pikiran aneh-aneh begitu? Ya tadi urusannya. Kesibukannya belum banyak dalam urusan yang positif. Hamnya urusan dunia. Ham. Kegelisahannya urusan mikir dunia, ya Allah nanti aku dapat dari mana. Termasuk ham dunia di sini adalah nanti kalau lulusan pondok kerja apa? Kalau nikah sama anak pondok makan apa? Sama makan nasi. Nggak ada ceritanya istrinya ustadz tuh makan besi, itu nggak ada. Sama istri ustadz juga makan. Ada calon mertuamu, bukan mertuamu, ada mertua bilang, "Duh, nak, jangan nikah dengan santri, kau makan apa, nak?" Bilang, "Makan nasi tetap." Nah, ini sebetulnya apalah, santri punya ham urusan dunia, gimana nanti saya? Berarti dia kurang ngerti bahasanya yang dicari adalah sesuatu yang mulia dan dia menjadi penerusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih gundah. Kegelisahan urusan dunia. Sebab apa kegelisahanmu akan dunia? Li'annal hamma, kegundahan, wal huzna, kesusahan. Kegelisahanmu tentang dunia itulah ya ruddul musibah, tidak akan menolak apa yang sudah Allah berlakukan kepadamu. Kalau bang jatahmu begitu, apakah seorang fakir itu kalau ternyata kemudian dia nangis langsung fakirnya hilang? Apakah si fakir itu kalau di saat sedih lalu fakirnya hilang? Enggak. Karena jatahnya dia fakir. Tapi karena dia fakir cerdas, maka dia akan menyiasati hatinya bahwasanya memang aku fakir. Akan tapi ternyata ada orang lebih fakir dari saya dan alhamdulillah masih sehat. Ada orang fakirnya sama dengan saya, cuman dia sakit, saya sehat. Ada orang fakirnya seperti saya, akan tapi dia punya ini masih. Jadi pandai dia untuk menyejukkan, menenangkan batinnya sendiri. Maka sesungguhnya kegelisahan, kegundahan itu semua tidak akan menolak apa yang sudah Allah berlakukan. Maksudnya apa? Apa gunamu kalau kau berlarut dalam kesedihan urusan dunia? Kalau yang jatahmu kaya juga kaya, kalau jatahnya seseorang fakir ya fakir. Wala yanfa', tidak berguna kesedihan yang berlarut-larut. Bal, akan tapi lihat kegundahanmu akan masa depannya. Masa depanku nanti ya Allah. Di Al-Bahjah nggak ada ijazah. Stres. Ya itu belum apa-apa sudah stres nih. Akhirnya apa? Ya durrul qalba. Menjadikan rusak hatimu. Ikhlasnya sudah nggak ada.
Belajarnya sudah enggak tenang. Qalb yang rusak. Wal aqla, mentalnya depresi, stres. Ngurusi dunia depresi. Maksudnya dia fokus kepada urusan-urusan dunia. Tapi orang mencari dunia untuk kebaikan sah. Yang dimaksud di sini adalah menjadi dia gundah gulana karena apa? Mikirkan masa depan dunianya bagaimana lihat. Dia nggak pernah sadar. Dia tidak mencoba di kiri kanannya. Apakah jaminan kalau orang doktor ekonomi lalu kaya raya? Banyak punya utang, nyungsep juga banyak. Apakah jaminan orang yang nggak sekolah SD, yang tamat sekolah SD nggak tamat langsung melarat? Enggak, banyak. Yang kita kenal orang kaya ternyata dulu hanya sekolah rakyat atau apa macam-macam. Kalau zaman dulu, sekarang nggak selesai, SMP nggak selesai ada. Kaya jatah bukan karena dia pendidikan tinggi dan sebagainya. Baik. Cuman yang sukses urusan dunia kan banyak pendidikan. Ya karena kamu yang ngitung yang berpendidikan, yang nggak berpendidikan juga banyak. Artinya apa? Bukan karena itu. Sudah dijatah oleh Allah. Cuman berusaha ya mencari rizki dan sebagainya. Nah maksudnya apa? Biar merenung kita bahasanya berlarut dalam kegundahan, kegelisahan. Yadurrul qalba, menjadikan hatimu rusak, kurang tulus, kurang ikhlas. Sehingga tiba-tiba marah kepada Allah, na'udzubillah. Sampai pertanyaan kemarin ini ada, sholat kok masih melarat. Na'udzubillah. Kurang ajar kepada Allah. Wal aqla, mentalnya rusak. Ya lihat. Bayangkan sudah fakir, masih kan fakir yang riang, kaya hati. Sudah fakir hatinya rusak. Sudah itu akalnya rusak, mentalnya rusak. Stres, linglung dia, setengah gila. Gila beneran. Karena dia tidak bisa menyiasati permasalahan yang ada dalam dirinya. Wal badani, akhirnya juga badan, karena sudah psikologinya sudah kena. Mentalnya sudah kena, badannya juga kena. Nah ini, gara-gara hamud dunia ini. Memburu dunia yang dengan gila kepada dunia itu gampang kena penyakit ini. Qalb itu diartikan roh juga. Akal adalah mental, akal, wal badan, badan. Sehingga betul yang sering pakar menyebutkan bahwa dalam diri orang itu ada bisa kena penyakit fisik, koreng dan sebagainya. Ada psikis, mental. Ada yang roh, iman. Ini ada ilmunya masing-masing untuk menyelesaikan. Cuman hamdunnya tadi orang diperbudak oleh dunia ini mungkin sekali kena penyakit tiga-tiganya langsung. Sebabnya dari sana. Na'udzubillah. Kemudian yukhillu ba'amalil khairi. Yukhillu karena dia terpuruk dia. Hamnya kesibukan, kesedihan. Pikirannya adalah urusan dunia, maka akan menjadikan yukhillu, dia akan menjadi, itu akan menjadikan dia yukhillu, mengurangi atau menjadi tidak sempurna. Ikhlal itu tidak sempurna, cacat. Yukhillu akan menjadikan dia cacat bi'amalil khairi, di dalam amal-amal kebaikan. Akhirnya amal baiknya tidak banyak, kurang karena dia sibuk dengan pikirannya pada urusan dunia. Ini bukan berarti kita tidak boleh mencari dunia, bukan. Kita harus paham tentang apa dunia gitu. Mencari dunia karena Allah, Allah yang didapat. Wa yahtamma, dan hendaknya seorang penuntut ilmu itu yahtamma, lebih peduli. Li amril akhirati, tentang urusan akhirat, li'annahu yanfa'uhu, karena urusan akhirat ini adalah bermanfaat baginya. Semakin mantap, semakin kuat keyakinannya akan kehidupan setelah kehidupan di dunia, maka akan mengiring fahamnya, akalnya akan mengiring kepada anggota tubuhnya untuk mempersiapkan diri agar dia nanti di akhirat selamat dan cukup kaya di akhirat. Nah, maka muqaddimahnya adalah kita harus merenung, memikir tentang urusan akhirat. Amma qauluhu sallallahu alaihi wasallam, adapun yang disabdakan Nabi, inna minadz-dzunubi dzunuban, sesungguhnya ada dari dosa-dosa ada satu dosa, la yukaffiruha, tidak akan bisa menghapusnya, illa hammul ma'isyati, kecuali karena hammu, kegelisahan, al-ma'isyati, dalam pencaharian. Cuma ham di sini bukan ham untuk menumpuk kekayaan, adalah ham di dalam untuk memenuhi kewajiban dalam memberi nafkah.
Artinya apa? Hei hamba yang mencari nafkah untuk istrinya, maka keluarganya, di saat kamu gelisah memikirkan itu, ada pahala di hadapan Allah. Cuman yang dimaksud sebelumnya itu adalah ham dunia, untuk mencari kekayaan berlimpah-limpah, bukan untuk Allah dan Rasulnya. Adapun kalau orang pengen kaya raya, bahkan mungkin dia bercita-cita untuk menjadi orang terkaya di negeri ini atau di dunia ini. Cuman kalau tujuannya mulia, maka ketahuilah dia adalah hammul akhirah. Kepedulian dirinya terhadap akhirat. Adapun tadi sabda Nabi ini, adapun riwayat hadisnya berdiselesaikan para ulama, sebagian mengatakan makna yang benar. In sahha, jika benar, fal muradu minhu. Maka yang dimaksud dengan hadis tersebut adalah qadru hammin, sekedar kegelisahanmu agar kamu bisa berusaha, bukan berlarut-larut. Artinya apa? Seorang suami berenung, dirundung kegelisahan, kegundahan di dalam urusan nafkah anak istrinya. Ini sekedar kegundahan yang membangkitkan dia untuk bisa bangun lalu berusaha untuk mencari rezeki, bukan berlarut-larut. Sebab kalau ada seorang suami tidak ada ham kepada urusan rezeki anaknya, menjadi suami kurang ajar, rongkang-ngongkang, tidak dikasih makan anak istrinya, haram, dosa, nggak mencari nafkah. Yang la yukhillu bi amalil khairi, maksudnya ham, kegelisahan urusan dunia, memikirkan bagaimana mencari dunia untuk bisa berbuat baik bi amalil akhirati. La yukhillu, tidak akan menjadikan kurang, teledor atau tidak akan menjadi kurang bi amalil akhirati, dalam amal-amal kebaikan, amal khair, amal khairi dengan amal-amal kebaikan. Wala yushilul qalba. Ini ada yang kurang. Coba dikit. Allahu Akbar, ingat pasar belum dikunci. Oh, ingat. Cuman orang khusyuk itu adalah membuang itu semua, kembali kepada kalimat yang dibacanya. Jangan dihayalkan khusyuk itu gimana. Khusyuk itu ala wahbah robba, wahbah ilayya, apa ya, mau namanya apa? Yang namanya khusyuk itu adalah karunia. Orang bisa tiba-tiba khusyuk, tidak ingat itu, hanya ingat bacaan-bacaan saja. Ada orang sholat dari awal waktu sampai akhir tidak tahu melanglang buana ke dunia macam-macam. Allahu Akbar. Kalau lihat badannya, masya Allah, merunduk. Tapi dia ingat, wah keliling, rupanya sudah dari Jakarta sampai Surabaya, sampai ke Jepang juga sampai. Nah, ya memang khusyuk itu istimewa, pemberian dari Allah. Nah, kalau sudah begitu ya tetap kita berusaha untuk mencari sebab bagaimana kita semakin khusyuk. Maka fahami kegundahanmu di dalam mencari dunia itu hendaknya kegundahan dalam mencari dunia untuk akhirat. Seperti seorang suami mencari nafkah untuk anak istrinya. Nah, ini kalau betul kita sadari bahwa ini mencari ridha Allah, maka di saat dia melakukan salat sama dengan yang dilakukan dari kerja tadi, yaitu mencari ridha Allah, maka dia akan khusyuk di saat bekerja dengan Allah, khusyuk di saat salat dengan Allah. Fa inna dzalikal qadra. Fa inna dzalikal qadra, sebab kadar minal hammi itu, kadar tadi kegelisahan tadi di dalam mencari nafkah, kegelisahan, sekedar kegelisahan dalam urusan dunia tapi untuk akhirat itu min a'malil akhirati, termasuk amal akhirat. Jadi jika seorang suami berpikir urusan pekerjaannya, ternyata pekerjaannya yang menghasilkan nafkah untuk anak istrinya, maka itu termasuk amal akhirat. Tentunya dengan kesadaran itu karena Allah. Wala buddha, dan hendaknya, seyogianya. Li talibil ilmi, hai dengarlah para penuntut ilmu, diulang lagi. Wala buddha, dan harus. Li talibil ilmi, bagi penuntut ilmu, min taqlilil alaiki, mengurangi urusan ikatan-ikatan ad-dunyawiyati yang sifatnya dunia. Selagi tidak mendesak, jangan dagang, jangan jualan. Selagi masih dicukupi, tidak usah sambil kerja. Kecuali memang tidak ada yang mencukupimu, maka sambil kerja.
Tidak usah sambil kerja kalau menuntut ilmu agama semacam ini serius. Karena Allah serius. Selagi sudah ada yang mencukupi maka jangan mikir kerja cari uang. Sebab kalau sudah mengikuti hawa nafsu untuk kerja cari uang nanti menikmati kerja cari uang. Sehingga belajar menjadi runtuh. Ini kalau di Indonesia. Kalau di Arab tidak usah jadi mutawif. Bubar belajar yang ketinggalan pelajaran. Yang lain sudah alim dia jadi mutawif terus. Nah, ya, ini peringatan bagi penuntut ilmu yang akan pergi-pergi ke. Ya sesaat lah sambil umroh boleh. Tapi kalau kerja di kerjaan. Kecuali memang dirimu tidak cukup. Nggak ada yang mencukupimu maka boleh yang demikian itu. Misalnya untuk kebutuhan belajarnya. Ya lain cerita. Tapi kalau sudah dicukupi jangan sibuk urusan-urusan dunia. Hendaknya mengurangi ikatan-ikatan urusan dengan dunia. Biqadril wus'i semampunya. Walihada oleh sebab itu. Walihada oleh sebab itu dan ini hasilnya saat ini yang kita saksikan. Ikhtarul ghurbata mereka memilih gurbah pergi ke tempat yang asing. Ini isyarat Imam Zarnuji itu. Maksudnya apa zaman sekarang? Mondok. Itu loh. Gurbah asing. Yang enggak ada televisi, enggak ada medsos, enggak ada warung bakso, tidak ada. Oh, ini. Kalau di rumah coba aja. Sedikit lapar beli tahu tek-tek depan, rujak ulek sebelah, nasi pecel sana. Berapa jam perjalanan habis waktunya? Belum lagi nanti sebentar lagi bapaknya, karena bapaknya orang yang sangat sudah sepuh, maka dia orang yang dituakan. Sebentar bibinya datang besok pamannya, besok keponakannya, besok sepupunya, besok. Nggak jadi belajar alaiknya kepada urusan manusia dunia. Makanya banyak orang memilih al-ghurbah dan maka kalian para santri sudah masuk ghurbah. Ghurbah itu adalah mengasingkan diri dari hidup pikuk manusia agar konsentrasimu ada, agar kesempatanmu belajar ada. Maka ya kayak gini nih sudah benar ghurbah model zaman sekarang. Nggak harus pergi ke gua sana. Nggak usah pergi ke tengah hutan sana. Maka semakin ghurbah semakin mudah. Semakin ghurbah itu apa? Semakin dijauhkan dari urusan-urusan yang ada hubungannya dengan dunia maka semakin konsentrasi. Makanya pondok sendiri ada martabatnya. Ada pondok yang di situ boleh megang HP, ada pondok tidak boleh megang HP, ada pondok yang ada televisi, ada pondok tidak. Ini berbeda-beda. Semakin banyak yang dilarang urusan-urusan itu, makin semakin banyak waktu untuk belajar. Lihat, semakin cepat dapat ilmu. Maka semakin kendor pondoknya ini, berarti hurbahnya adalah, anggap saja hurbah itu hurbah mahal, ada hurbah hal, hurbah mahal, ya hurbah, maksudnya hurbah mahal itu keadaan. Jadi anggap saja ini negeri kota, ini desa, di ujung sana paling desa, kotanya paling bahaya, maka yang paling ujung paling selamat. Ya gitu ya. Maka yang paling dekat dengan kota ya memang agak selamat, tapi sudah bau. Nah, makanya kalau pondok semakin ketat peraturannya, dijauhkan daripada urusan hiruk pikuk dunia, maka sesungguhnya semakin sempurna dalam menuntut ilmu. Makanya kalau kalian di pondok yang peraturannya ketat, kamu senang. Sebabnya apa? Dengan ketatnya peraturan itu agar apa? Waktumu untuk belajar maksimal, biar cepat jadi orang alim. Itu. Hurbahnya dibenerin, taruh di ujung sana. Selesai. Wala buddha. Sudah ya, hurbah ini dapat langsung nyantol di pondok, ini mondok. Wala buddha min tahammulin naswabi. Wajib dalam menuntut ilmu tahammul, menahan beban capek. Nasab itu capek. Namanya menuntut ilmu mencari kemuliaan harus capek dong. Pengen dapat mutiara nyelam yang dalam. Ya begitu. Dengan kadar capek. Wal masyaqqati. Nasabi wal masyaqqati. Masyaqqah kesusahan. Bahkan sebagian pondok ada sebagian teman nanti dilengkapi fasilitas atau tidak. Sebagian ada dua pendapat betul dalam ahli tarbiyah. Kalau santri dimanja dengan fasilitas itu adalah santri ini
Sebab ilmu la yatawafaq atau tidak akan bisa bertemu dengan apa namanya? Dengan gebyar, berlebihan, glamor. Dengan bermacam lebih, fasilitas yang lebih, dia tidak sesuai. Sebagian mengatakan begitu. Jadi semakin dijauhkan daripada glamor, gebyar ini, maka dia semakin konsen. Capek. Capek ini adalah biasa capek. Menahan capek. Capek tidak bertemu dengan orang tua. Capek nggak boleh ini itu, kan banyak larangannya di pondok. Maka semakin banyak yang demikian bikin capek, sebetulnya itulah yang menjadikan kalian akan menjadi orang kuat. Masyaqqah. Kesusahan fi safaril ilmi dalam bepergian menuntut ilmu. Fi safari ta'allumi dalam bepergian menuntut ilmu. Kama qala Musa sallallahu alaihi ala nabiyina wa alaihi, seperti yang dia katakan Nabi Musa di saat pergi mau menuntut ilmu dengan Nabi Khidir alaihissalam. Walam yunqal anhu dzalika fi ghairihi minal asfari safari ta'allumi wa lam yunqal anhu, tidak dinukil dari beliau dzalika yang demikian itu fi ghairi, selain daripada untuk menuntut ilmu. Jadi maksudnya tidak di Nabi Musa kan punya tuh macam-macam. Nabi Musa kan pernah waktu mau kematian dari Mesir, waktu habis mukul orang lalu pergi ke Madian itu, kan capek dia. Capek. Kemudian dengan segala macam, tapi nggak disifati dengan capek. Tapi ternyata dalam ayat Quran bicara tentang capek itu waktu Nabi Musa mau menuntut ilmu dengan Nabi Khidir. Maksudnya begitu. Liam Yukat tidak disebutkan tentang capeknya Nabi Musa kecuali dalam bab menuntut ilmu. Artinya menuntut ilmu harus capek. Allah Ta'ala qad laqina min safarina hadha nasaba. Dengan yang menemaninya Nabi Musa berkata, kita sudah sampai kepada batas capek. Yuk istirahat. Maksudnya capek dalam menuntut ilmu. Untuk ketemu dengan Nabi Khidir alaihissalam. Ini baru mencari gurunya. Belum belajar. Li'alam, dan hendaknya diketahui santri tahu anna safarat ta'allumi, sungguhnya bepergian dalam menuntut ilmu, termasuk biarpun sudah sampai tempatnya, la yakhlu, tidak akan sepi minnat ta'abi, daripada rasa capek. Lianna talabal ilmi, sebab menuntut ilmu itu amrun azimun, sesuatu yang agung, wa huwa afdalu minal jihadi, lebih utama, lebih agung daripada jihad di jalan Allah. Karena menuntut ilmu juga di jalan Allah, sama-sama agung di jalan Allah, kan tapi menuntut ilmu sebagian ulama mengatakan lebih agung. Inda aktsaril ulama'i wal ajru ala qadri nasab ta'abi wan nasabi, yang namanya pahala itu sesuai dengan kadar capekmu. Semakin capek dalam kalian menuntut ilmu, maka sesungguhnya itu ada hitungannya dengan Allah. Jangan berkeluh kesah dan bersedih. Mungkin ada di antara kalian, wahai santri, dimanapun kalian berada, kalian lihat temanmu dengan segala kecukupan, minta kiriman dari ayahnya dapat, mau beli ini pun dapat. Ternyata kamu adalah tergolong yang capek. Mau beli ini masih nunggu dikirim orang tuanya, enggak. Akhirnya Masya Allah, bajunya harus cuci sendiri, semuanya begini-begini, capek. Ketahuilah wahai santri, ajruka ala qadri nasabika, pahalamu sesuai dengan capekmu. Semakin capekmu banyak, semakin gede pahalamu. Maka jangan dianggap sepele. Maka dengan capekmu kamu, dengan kau ngerjakan sendiri, nanak nasi sendiri, yang lain bisa beli di warung. Akan tapi kamu masak sendiri, maka ajruka ala qadri nasabika, seperti yang disabdakan Sayyidina Nabi kepada Siti Aisyah, ajruki ala qadri nasabiki, pahalamu sesuai dengan kadar capekmu. Wa man sabara ala dzalika, barang siapa sabar dengan itu semuanya, wajada, maka dia akan menemukan kelezatan Allah, tafuku, yang akan melampaui sa'ira ladzatid dunya, sa'ira akan melampaui sa'ira ladzatid dunya, akan melampaui segala kelezatan dunia. Sampai di sini waktu, insyaallah. Semoga Allah memberikan kepada kalian ilmu yang manfaat, ya, memberikan kepada kalian kesadaran
akan pentingnya ilmu sehingga kalian akan menyibukkan dirimu untuk ilmu. Sibukkan dirimu untuk ilmu agar tidak disibukkan kalian oleh hawa nafsu kalian. Dan juga tadi pesannya dalam menuntut ilmu jangan hendaknya kita bisa menjauh daripada urusan dengan dunia, hiruk pikuk manusia. Yang terakhir tadi sebutkan bahasanya jangan merasa putus asa dengan capek. Justru dengan capek itu mengkatrol tuh, mempercepat kalian tuh sampai kepada ilmu yang manfaat. Masya Allah, para santri dimanapun kalian berada, pegangi gurumu, jangan tolah-toleh, yang serius, yang cinta kepada gurumu, ya. Maka dengan kecintaan yang serius kepada gurumu itulah yang menjadikan akan mengalir dan mengucur ilmu untukmu, ilmu keberkahan, ilmu yang sesungguhnya. Dan semoga Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah. Allah mudahkan kita dalam menuntut ilmu. Allah memberikan kepada kita ilmu yang manfaat, panjang umur semuanya. Guru-guru kalian dijaga oleh Allah, murid-murid kalian dijaga oleh Allah, kalian dijaga oleh Allah, orang tua kalian dijaga oleh Allah, panjang umur, dan kelak dipertemukan di surga bersama Rasulullah SAW. Di dunia dalam kebaikan, dan kelak wafat diberi husnul khatimah, mati dalam keadaan iman, husnul khatimah berkat Sayyidina Muhammad SAW. Al-Fatihah. Terima kasih, mohon maaf, doa selalu wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.